Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Makassar, Ablam. Judul yang kita angkat kali ini adalah carilah orang yang bisa menunjukkan cara mengenal Allah. Bukan hanya yang bisa cerita ya. Saat ini agama telah rusak ya. Agama itu bukan pengetahuan, bukan keyakinan atau kepercayaan, bukan ya. Agama itu bermula kita mulai mengenal Allah. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin juga adalah ma'rifatullah. Awalnya adalah kenal dan beserta berkekalan adalah akhirnya. Tapi kita nggak mungkin beserta berkekalan jika tidak kenal. Dan nggak mungkin bisa kenal jika tidak pernah ketemu. Makanya benar jika Islam mengajarkan agama ini ada rukun syarat Islam dan rukun syarat iman. Jika tidak lewati rukun syaratnya berarti Islamnya tidak sah karena di luar garansi. Nah, sekarang banyak orang cerita agama ya. Kalau kemarin-kemarin dulu orang cerita agama dengan sudut pandang syariat. Tapi sekarang di mana-mana orang kemudian bergeser mengkaji tauhid, hakikat, tarekat, makrifat, spiritual, kebatinan, kerohanian, dan sebagainya. Tapi anehnya dari semua yang ngomong makrifat itu kok nggak ada yang sama. Ya, ini mulailah aneh ya. Satu bilang dia Islam nggak? Ya, si A Islam. B Islam nggak? C Islam enggak? Semisal ada 15 tokoh besar, kenapa 15 tokoh ini omongannya berbeda? Mulai Allahnya bagaimana, terus apa? Semuanya ke pendapat. Dan ya, semuanya ternyata tidak ada yang membahas secara ilmiah. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, agama itu turun dari sisi Allah Ta'ala ya, maka ada rukun syaratnya, ada metodologinya. Jika enggak ada metodologinya, maka enggak ada Quran, enggak ada Injil, enggak ada Taurat Zabur, enggak ada Rasul dan enggak ada aturan syariat. Adanya Quran, Rasul, dan kitab itu bukti bahwasanya agama itu ada metodologinya. Nah sekarang ya 15 orang saja sudah 15 pemahaman berbeda, kan aneh. Di satu waktu yang sama loh ini 15 ulama besar masing-masing punya pendapat berbeda-beda. Berarti agama mereka bukan lewat metodologik ya, tapi lewat apa? Sudut pandang interpretatif.
Nah inilah bedanya ya. Kalau agama turun dari yang maha mutlak, hukumnya harusnya mutlak. Dan yang mutlak itu pasti konkret. Dan konkret itu pasti ilmiah. Dan ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan secara nalar dan ilmu. Nah, sudah membahas tentang ma'rifat ya dan sebagainya. Anehnya, sama sekali nggak ada yang membahas syahadat itu bersaksi. Udah ngomong tinggi-tinggi loh ini. Tapi kenapa nggak ada yang membahas apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Sampai sekarang nggak ada. Padahal bunyinya sama-sama tahu loh ya. Itu bersaksi bukan mengucapkan. Kenapa kemudian semua orang pura-pura nggak tahu bahwasanya beda nggak antara bersaksi sama mengucapkan? Beda. Itu baru syahadat sudah nggak ada yang sah ya. Apalagi mau ingat Allah dalam sholat. Apanya yang kau ingat? Katanya Allah. Lah sekarang apanya Allah yang kau ingat? Sudah nggak ada yang ngerti. Ya, sering saya sampaikan ya secara ilmiah. Sederhana saja. Agama sudah nggak bulat ya. Sangat sederhana. Bahkan kata guru kita ya, tidak ada sesuatu yang perkara yang sangat sederhana kecuali agama. Tapi juga begitu, tidak ada yang sulit dipraktikkan juga adalah agama itu sendiri. Jadi agama itu mesti lewat rukun dan syarat. Jika rukun syaratnya nggak sah, maka tidak on garantie. Ngawur omongannya. Cuman sekarang wah kena batunya mereka. Biar siapapun ketika saya ya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Lari mereka. Biarpun ada ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, lari mereka. Enggak satu pun yang nongol. Kalau kau enggak bersaksi, bagaimana kau akan praktek sholat? Apanya Allah yang kau ingat? Sementara di surat Al-An'am 79 ya, inni wajjahtu, bukan kepada Allah ya, tapi wajhiyah, wajah yang menciptakan langit dan bumi. Loh Allah kok ada wajahnya? Pencipta langit dan bumi kok ada wajahnya? Wajah itu hukum dunia apa hukum akhirat? Hukum dunia. Berarti kau menghadap Allah di dunia apa Allah di akhirat? Yang ini sama sekali nggak ada yang ngerti. Biarpun kau keramat ya, cucunya seorang ulama besar jenderal petak, nggak akan ada yang nongol kamu. Pasti ngompol kalau sama Mr. TM ya. Cuman dakwah Mr. TM nggak tenar ya, karena saya orang biasa aja. Jadi mungkin hanya Mr. TM ya yang goblok-goblokan ulama ya. Jancuk picek matamu asu tailaso cuki mai pandek celeng lho. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, nggak ada yang nongol. Saya ngomong sudah nggak normal ya, nggak sopan loh ya. Itulah ya saya buktikan bahwa saya kau gobloknya minta ampun, jahiliyah minta ampun. Agama mana yang nggak ada Rasul, wasilah dan kitab itu? Itulah yang akhirnya nggak ada sambungan agamamu dengan Allah menjadi agama sebatas keyakinan dan kepercayaan. Jadi akhirnya ya Pak, ada 15 kepala, 15 pemahaman di zaman satu zaman yang sama. Tahun 2023 ya, ada 15 kepala ulama, 15-nya beda-beda. Kalau 100 kepala bagaimana kira-kira Pak Kora? Ya 100 pemahaman berbeda. Bagaimana kau akan mengimani Rasul dahulu, kitab dahulu yang beda zaman, ribuan bahkan puluhan ribu tahun? Ditanya, Rasulmu siapa?
ngakunya Nabi Muhammad Rasulullah. Kau kenal? Bingung. Kau dikenali. Nyambungmu apa? Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Taek lu taek. Loh saya kamu di publik loh ya. Katanya saya ini mengajarkan aliran sesat ya. Kalau sesat mana ada terbuka kayak gini. Jadi inilah agama telah rusak, Islam telah rusak separah-parahnya. Dan kalau ada ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib ya, merasa baik-baik saja dengan Islamnya, oh jahiliyah kau berarti. Cek ya hadis Nabi ya, Islam umurnya tidak lebih dari 14 kurun dari sejak kedatangannya. Dan ini sudah kurun 15 mendekati akhir ya. Nah ketemulah janji Allah ya, kiamat akan ditunda selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah, Allah, Allah. Nah ini sudah lewat 14 kurun. Ini di dalam hadis loh ya, hadis loh ini. Kalau agama yang lain rata-rata 500 tahun, 5 kurun. Kalau ini 14 kurun ya. Dan setelah melewati 14 kurun ini, pilihannya adalah kiamat atau kebangkitan. Dan ternyata ada hati hambaku yang berzikir Allah, 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 Allah. Ada nggak itu hadisnya? Yi, ada ya. Tapi ini nggak main-main ya. Cocok saya sendirian ya, memang saya nggak tenar ya. Bukan ulama, bukan kiai ya. Tapi kenapa nggak ada yang membantah loh? Pendapat kayak itu. Di lain tempat pendapat pinter-pinter loh ini. Tentang surga, tentang neraka, fadilah, tentang amal ya. Pinter-pinter. Sama Mr. M, satu pun nggak ada yang nongol. Satu pun nggak ada yang nongol. Padahal mereka keramat ya Pak Wagera? Di luar keramat gak? Pinter? Makan saja kepalanya Pak Kora. Di sini udah lewat ya, keramat pinter sudah ngelewat ya. Rumusnya bukan itu ya. Cara menggandeng beserta Allah ya, tahu ya sekarang ya. Jadi kalau agama cuma pendapat, nggak perlu ada Rasul, nggak perlu ada kitab kodim, dan nggak perlu ada wasilah. Jika ada itunya, berarti pasti lewat metodologi pola yang sama. Dan miris ya sekarang ya. Coba ya, jujur aja ya. Nabi Muhammad lewat baiat gak? Nabi Isa dibaptis gak? Hindu Buddha diinisiasi gak? Loh. Tapi sekarang, umat Islam sekarang, orang tahu gak dengan baiat? Sudah nggak ngerti ya. Latihan zikrullah ada nggak yang ngerti? Dikira yang dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Sholat pun demikian, taunya begini aja tuh ya. Nah. Kemudian ada nggak yang sekarang ngerti suluk atau khalwat? Sudah nggak ada ya. Nah. Gini kok kita masih bangga merasa Islam sedang baik-baik saja, tolol namanya. Sudah nggak ada yang ngerti ya. Agama bukan di thinking ya. Sepintar apapun kau ya, begitu tidur sudah hilang ilmumu. Jadi untungnya ya, kalau sambil setem full power Pak Kora ya. Biarpun kau macam-macam pun saya makan. Kalau sudah live di publik begini ya, konfront dengan banyak orang, sudah resiko Pak Kora. Tapi ini gak mungkin kalah. Gak mungkin kalah, tiada tolok bandingnya ini. Bukan karena kita merasa menang-menang, tidak, itu hukum. Karena guru kita tiada tolok bandingnya dunia dan akhirat. Satu-satunya di dunia ini ya. Dan dunia akan mencari kita dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Ini bukan kajian-kajian Islam yang sontoloy goblok-goblok pinggir jalan itu. Wah, yang asal penghayal tangguh itu ya.
Masih mending mabuk minuman Pak Kora daripada mabuk agama. Khayalan tingkat tinggi. Cerita Tuhan kesana kemari. Ditanya ilmiahnya gak ada yang ngerti. Tolol namanya. Kalau saya meminta stem gak ada yang nanya itu Pak Kora. Dakwah saya keras loh Pak Kora ya. Manis gak saya kalau dakwah Mas Gondrong? Gak manis. Satu pun gak ada nongol. Padahal banyak habib, banyak ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, mursyid kek. Gak ada yang ngerti itu. Karena mereka telah kehilangan metodologi agama sendiri. Nah inilah ya, makanya program kita adalah tarikatisasi besar-besaran Nusantara nanti. Jadi alhamdulillah dakwah kita berkembang pesat, tapi pesat-pesatnya ahli tarekat ya begini Pak Kora. Namanya ilmu khusus ya, bukan ilmu umum ya. Kalau ilmu khusus disampaikan umum, mesti dikasih rukun syarat supaya nggak berlaku umum ya. Jadi ini ilmu umum apa khusus? Khusus, tapi disampaikan kepada umum, betul nggak? Wajib difilter secara khusus. Jadi nggak sembarang orang bisa ngaji di sini ya, pasti kami tolak. Walaupun kau serius sungguh-sungguh, kami tolak dulu ya. Seberapa kuat niatmu, karena apa? Ini bukan sekolah main-main ya, bukan khayalan untuk cari kaya, cari surga pahala dan sebagainya, bukan ya. Kalau kau tahu beratnya sekolah ini, kau pasti lari terkencing-kencing nih. Yang kurang ajarin ulama-ulama goblok-goblok gitu. Ngajarkan zikir ini supaya kaya, pahalanya banyak, urusannya lancar, matinya husnul khotimah, nanti masuk surga bajingan itu ya. Itu yang akhirnya apa? Mindset orang keliru ya. Nabi sampaikan menjaga iman seperti memegang bara. Melewati Shiratal Mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7. Kira-kira ada nggak orang bisa lewat? Nggak mungkin ada, kecuali atas pertolongan syafaat gurumu. Di mana-mana khayalan saja ya. Baru ditanya syahadat gak ada yang ngerti. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kau sholat? Iya saya sholat. Nyembah siapa? Allah katanya. Ingat siapa dalam sholat? Allah katanya. Lah apanya Allah kau ingat? Loh. Ketika saya tanya, yang mana sih Allah di dunia? Gak ngerti. Hampir semua ini. Dan saya jamin gak mungkin ada yang nongol. Karena apa? Mereka gak mungkin tahu. Walaupun kau seorang profesor, doktor, jenderal petak kayak gak mungkin tahu. Karena ini bukan jawaban dari pengetahuan ya. Kalau kau dipertemukan dengan dia, maka kau bisa menjawab. Tapi kalau kau nggak dipertemukan, biar kau cari teorinya pun nggak mungkin ketemu ya. Kecuali kau hanya menjawab secara retorika saja. Dan ini nanti untuk kebangkitan agama di akhir zaman ya. Ini bukan untuk orang Islam saja, tidak ya. Semua rasul ya, pembawa kitab, itu kelasnya kelas dunia. Yang pangsa pasarnya adalah seluruh manusia rahmatan lil alamin. Jadi bukan kelompok tertentu, golongan tertentu, enggak. Orang Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu boleh belajar di sini ya. Tapi buang dulu dogmamu akan agama yang lalu. Itu bahaya pol ya. Siapa itu? Oh temannya Pak Dokter yang tadi mau ke sini. Salam kenal ya. Jadi sekarang sudah nggak ada yang ngerti ya. Nah lebih parah lagi, agama nanti berangkatnya dari fenomena, itu alam bawah sadar itu. Ayatnya jelas ya, Asy-Syura 52. Tidak satu pun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi atau melewati batas langit dan bumi masuk akhirat nggak mungkin ya.
kecuali beserta kekuatan Tuhan. Makanya yang di sini udah ketemu ya. Kami dakwah enggak untuk orang lain ya. Kami enggak nyari murid. Kalau kami nyari murid pasti kami bahasanya bahasa bombastis penipu ya. Kami hanya memanfaatkan channel YouTube dan Facebook untuk dakwah internal kita ya. Sudah ketemu wujudnya Allah di dunia Pak Kora? Jalannya sudah tahu? Caranya? Lewati syarat rukunnya? Nah, tinggal mati-matian ya. Sudah ketemu? Jelas? Kalau nggak jelas saya nggak mungkin berani begini, betul nggak? Kalau nggak jelas saya nggak mungkin goblok-goblokin ulama, betul nggak? Dan kalau saya masih samar, mereka pasti marah, protes sama saya, betul nggak? 2 tahun lebih nggak ada yang nongol ini. Kalau nggak sangat jelas, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi yang dikira agama di luar itu bukan agama ya. Enggak ada sambungan dengan Allah Ta'ala, enggak ya. Pola yang sama, agama samawi itu rusaknya adalah ketika kehilangan sambungan wasilah akan Allah. Maka menjadi rusak itu. Namanya tetap sama. Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha, Konghucu ya Konghucu, Nasrani ya Nasrani, Islam pun Islam. Tapi jika kehilangan sambungan wasilah sudah rusak itu. Dan Allah selalu mengirimkan Rasul lagi untuk memperbaiki agamanya. Nah berarti misalkan ya, sering saya analogkan ya, HP ini diperbaiki, berarti HP-nya beda apa sama? Sama, namanya diperbaiki berarti nggak ada HP lain, betul kan? Nah yang rusak adalah diganti spare part-nya. Ya kan? Nah, misalkan mesinnya HP ini yang rusak, diganti mesinnya baru bisa fungsi lagi. Demikian juga agama, yang rusak adalah mesin agamanya. Yang diganti apanya? Ya mesinnya itu, yaitu apa? Rasul, wasilah, dan kitab qadim. Betul kan? Setiap agama rusak itu yang diganti, betul nggak? Diperbarui, betul nggak? Jelas? Berarti agama dari dulu satu apa banyak? Satu. Jadi mungkin baru di sini ya yang bisa mempertemukan seluruh sudut pandang ya. Dan ini ilmiah tinggi ya. Kalau orang lain ngomong begini dan tangkap polisi. Tapi kalau bisa ilmiah nggak ini? Namanya barang diperbaiki, ganti barang nggak? Tidak. Diperbaiki barang sama nggak? Sama. Jelas ya? Jadi kalau agamamu apa saja yang nggak ada rasulun min anfusikum, nggak ada wasilah dan kitab qadim, agamamu agama cap taek. Jelas ya? Kalau Islam cap taek. Jelas ya? Ayo belajar gendeng rame-rame. Ya biar tahu kalau kau gendeng ya di luar ya. Syahadat ya, tapi syahadat gendeng ya. Ashadu. Yang keras. Ayo. Ashadu. Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan, tidak ada Allah yang aku saksikan kecuali sebatas bacot mengucapkan tapi ngaku menyaksikan. Ayo. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan, tidak ada Nabi Muhammad Rasulullah yang aku saksikan kecuali sebatas bacot mengucapkan tapi mengaku menyaksikan. Betul nggak? Silakan dikaji ya, Islam manapun ya, Islam kolor hijau, Islam kolor biru, silakan ya. Syahadat tadi masuk akal apa enggak? Aku bersaksi ini adalah handphone. Gendeng enggak kau? Ya gendeng. Nah kalau bersaksi gini ya,
Oh ini bel, itu dah ya, boleh ya? Bersaksi boleh diucapkan enggak? Boleh, kalau enggak diucapkan boleh enggak? Syaratnya adalah harus ada yang kau saksikan, betul enggak? Dan kau bisa menyaksikan, betul enggak? Dan tahu cara menyaksikan, betul enggak? Nah jelas. Kapan kau bersaksi akan Allah dan Rasulnya? Tolol. Enggak ada satu dan nongol ini. Tapi kita agama buyar di sini, enggak ada gunanya ya. Siapapun gurumu, habis kau di sini ya. Apapun latar belakangmu, habis kau di sini ya. Karena enggak mungkin kau sampai ke screening kelima jika tidak lewati screening yang pertama. Kalau masuk akabri ada screening rukun syarat. Kalau screening pertamanya gagal, dipanggil enggak untuk screening berikutnya? Kalau rukun syahadatmu gagal, maka syahadat sholat itu sah enggak? Berani potong leher ya, kalau ada yang bisa menerangkan apa yang kau saksikan, kau ingat dalam sholatmu. Allah katanya, lah apanya Allah kau ingat? Enggak ada satupun yang nongol. Laisa kamisli syai'un. Dan ketika kau mengaku bisa mengingat, terus saya tanya, yang mana yang Allah yang di dunia? Tunjukkan sih yang mana yang Allah. Ngompol kau, tidak? Kalau ini sudah kau saksikan ya, oh ini. Kemudian